teman-teman, kalau kita bicara masalah gagal atau dalam kegagalan ya, mungkin semua orang itu pernah mengalami. Tapi itu sebenarnya hal yang wajar ya, karena semua keinginan atau semua harapan kita semuanya tidak akan bisa mudah tercapai ya. Dengan mengalami suatu kegagalan inilah kita bisa introspeksi diri, kemudian kita belajar ya, memperbaiki semua apa yang telah terjadi pada diri kita, termasuk dalam dunia usaha ya. Kegagalan itu adalah hal yang lumrah, karena dengan kegagalan ini pula kita bisa mengevaluasi apa yang telah terjadi dan apa yang menjadi kekurangan kita untuk meningkatkan kinerja kita ke depannya. Jadi intinya dengan kegagalan ini pula lah kita menguatkan mental kita agar lebih tertata untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Dan bila kita ya teman-teman mengalami suatu kegagalan, baik itu dalam urusan-urusan kehidupan kita, kemudian dalam hal usaha, bagaimana sih cara kita untuk menanggulangi itu, dan bagaimana cara kita untuk agar diri kita tetap bisa berjalan untuk berusaha meningkatkan semangat kita. Ada beberapa faktor ya teman-teman, yaitu yang pertama, kita mendamaikan diri kita dulu. Artinya dengan kita mendamaikan diri kita, menenangkan diri kita, apa yang menjadi permasalahan yang pernah terjadi itu bisa kita resapi, kemudian kita kupas, artinya kita evaluasi, kemudian kita mencari salahnya di situ dan belajar dari apa yang menjadi kegagalan kita sebelumnya. Jadi yang kedua teman-teman ya, dari sebuah kegagalan tersebut baik itu dari penyelesaian hidup kita ataupun dari usaha, itu kita bisa memetik poin-poin pembelajarannya, karena di situ kita bisa mengevaluasi tentunya ya dari kesalahan kita ketika melangkah dalam hal apapun itu ya, termasuk di segi usaha, karena disinilah kita bisa mengamati kekeliruan kita. Artinya seperti contohnya ketika kita usaha ya, ada beberapa faktor, mungkin bisa jadi itu manajemen kita kurang baik ataupun tempat-tempat yang kurang strategis yang saat kita membuka usaha. Nah, jadi faktor-faktor inilah ya tentunya teman-teman semua bisa kita pelajarin, kemudian kita evaluasi menjadikan kedepannya lebih baik. Dan yang ketiga ya teman-teman, dari sebuah kegagalan ini pula kita harus meningkatkan kepercayaan diri. Kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa di masa depan itu ada hal yang lebih baik daripada apa yang pernah terjadi pada kita yang menjadi gagal tadi ya. Nah, disinilah kalau rencana Tuhan itu kan lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Di situ kita harus yakin teman-teman bahwa semua ada solusinya. Semakin besar kita mengalami kegagalan, semakin besar rintangan yang ada pada kita. Justru itu adalah jalan yang akan lebih baik ke depannya. Semakin tinggi rintangan itu, semakin tinggi pula peluang kita yang akan kita dapat. Jadi tentunya ini ya teman-teman semua menjadi suatu dongkrakan, suatu dorongan buat kita agar memotivasi diri sendiri agar lebih giat dan semangat ke depannya. Kemudian ya teman-teman, selain kita mengevaluasi diri kita, tentunya kita harus lebih fokus lagi. Jangan ketika kita mengalami kegagalan kemudian mental kita runtuh dan meninggalkan itu. Justru itu hal yang salah ya teman-teman. Jadi kita setidaknya setelah mengevaluasi diri kita dengan kesalahan tadi, tentunya kita harus lebih fokus mana yang akan kita kerjakan. Jadi artinya konsekuensi diri kita, konsisten diri kita itu sangat penting untuk membalas arti sebuah kegagalan tadi. Jadi itu semua adalah tumbuh dari diri kita pribadi ya. Diri kita lah yang memompa semangat itu, dan diri kita juga lah yang memulai kembali untuk lebih aktif dan lebih bertujuan menghasilkan daripada apa yang pernah terjadi dari kegagalan tersebut. Satu lagi ya teman-teman, ketika kita ada suatu permasalahan, ada suatu kegagalan, semua itu tidak mungkin kita pecahkan dengan diri kita sendiri. Tidak mungkin kita sendiri akan mengupasnya. Tentunya kita butuh partner, butuh orang-orang yang lebih paham dengan permasalahan itu. Nah, disitulah bisa kita bercerita, kemudian kita bisa mencari solusi, bahkan untuk mengevaluasi tersebut. Tapi ingat ya teman-teman, semua orang yang dekat kita, hati-hati karena tidak semua orang itu suka dengan kita. Disitulah kita bisa memilah mana teman yang baik, mana teman yang orang-orang yang bisa mendorong kita, menumbuhkan semangat kita. Jadi itu ya teman-teman sedikit arti dari sebuah kegagalan kita. Jangan pernah berputus asa, karena memang semua orang itu pernah mengalami kegagalan, bukan hanya kita, bahkan rata-rata di dunia itu mengalami kegagalan. Kami pun seperti itu. Ketika gagal kita bisa bangkit lagi dengan apa? Semangat dan percaya diri tadi.
dengan pengalaman-pengalaman kita yang ada, tentunya itu yang akan membawa kita menuju sebuah keberhasilan. Terima kasih ya teman-teman semua, tetap dukung channel kami ini dan salam buat kita semua.